wabarakatuh. Saya Sukra. Saya Nur Aprilisa. Kami dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Luksumawe. Pada kesempatan kali ini, kami ingin membahas tentang teori belajar Gestalt dalam mata kuliah Psikoterapi Islam. Sebelum kita memulai pembahasan, saya akan memperkenalkan tokoh psikologi Gestalt. Tokoh pertama yaitu Max Wegheimer. Kemudian yang kedua adalah Wolfgang Kohler, dan yang terakhir adalah Kurt Koffka. Itu adalah 3 serangkai tokoh psikologi Gestalt. Gestalt adalah sebuah teori yang membahas tentang persepsi manusia melalui pengorganisasian komponen, hubungan, dan pola yang menjadi kesatuan. Pokok pandangan Gestalt ini adalah bahwa objek atau peristiwa tertentu akan dipandang keseluruhan yang berorganisasikan, dan keseluruhan lebih lainnya berarti adalah bagian-bagian. Kemudian ada konsep dasar teori Gestalt. Konsep dasar teori Gestalt merupakan suatu pendekatan konseling yang didasarkan pada suatu pemikiran bahwa individu harus dipahami pada konteks hubungan yang sedang berjalan dengan lingkungan atau ongoing relationship. Sehingga salah satu tujuan konseling yang ingin dicapai oleh Gestalt adalah menyadarkan konseling terhadap apa yang sedang dialami dan bagaimana mereka melayani masalahnya. Kemudian selanjutnya adalah hakikat manusia menurut pandangan teori Gestalt. Menurut Gestalt, manusia memiliki 6 hakikat. Yang pertama, manusia tidak dapat dipahami kecuali dalam keseluruhan konteksnya. Kemudian, yang kedua merupakan bagian dari lingkungannya dan hanya dapat dipahami dalam kaitan dengan lingkungannya tersebut. Kemudian yang ketiga, manusia adalah aktor, bukan reaktor. Yang keempat, manusia berpotensi untuk menyadari sepenuhnya tentang sensasi, emosi, persepsi, dan pemikirannya. Kemudian, yang kelima dapat memilih secara sadar dan bertanggung jawab. Dan yang terakhir, manusia mampu mengatur dan mengarahkan kehidupannya secara efektif. Kemudian ada tujuan dari Gestalt. Pertama, membantu konseling agar dapat memperoleh kesadaran pribadi, memahami kenyataan atau realitas, serta mendapatkan insight secara penuh. Yang kedua, membantu konseling menuju pencapaian integritas kepribadian. Ketiga, mengentaskan konseling dari kondisinya yang tergantung pada pertimbangan orang lain ke mengatur diri sendiri. Kemudian yang keempat, meningkatkan kesadaran individual agar konseling dapat bertingkah laku menurut prinsip-prinsip Gestalt. Semua situasi bermasalah yang muncul dan selalu akan muncul dapat diatasi dengan baik. Selanjutnya adalah asumsi tingkah laku bermasalah menurut teori Gestalt. Yang pertama, ada terjadinya pertentangan antara keberadaan sosial dan biologis. Kemudian yang kedua, ketidakmampuan individu mengintegrasikan pikiran, perasaan, dan tingkah lakunya. Kemudian yang ketiga, mengalami kesenjangan sekarang dan yang akan datang. Yang keempat, melarikan diri dari kenyataan yang harus dihadapi. Yang kelima, kepribadian yang kaku. Yang keenam, tidak mau bebas sampai bertanggung jawab dan ingin tetap bergantung kepada orang lain. Yang ketujuh, menolak hubungan dengan lingkungan. Yang kedelapan, memelihara unfinished business. Yang kesembilan, menolak kebutuhan diri sendiri. Dan yang terakhir adalah melihat diri sendiri dalam kontinum, tanda kutip, hitam putih. Kemudian ada prinsip-prinsip teori Gestalt. Yang pertama itu belajar secara menyeluruh dengan mengkorelasikan antara penjelasan yang satu dengan pelajaran siswa lainnya. Yang kedua, pembelajaran adalah bentuk kelanjutan dari materi-materi yang disampaikan sebelumnya. Yang ketiga, peserta didik sebagai organisme yang utuh. Dan yang keempat, mengalihkan aktivitas. Kemudian yang kelima, kesuksesan dalam pembelajaran dipengaruhi oleh kemauan, harapan, dan keinginan peserta didik. Kemudian yang terakhir, prinsip persepsi yang menunjukkan kontinuitas dan hubungan figur atau ground. Kemudian yang terakhir adalah keutamaan dari teori Gestalt. Keutamaannya adalah mampu membuat peserta didik menyelesaikan masalah yang ada dengan belajar lebih bermakna, karena mereka
mereka menemukan pemahamannya sendiri terhadap materi-materi tertentu sehingga menjadi lebih efektif. Jadi, teori Gestalt adalah pandangan bahwa pembelajaran tidak hanya tentang rangsangan dan respon, namun juga pemahaman tentang suatu masalah yang dapat menarik suatu kesimpulan baru yang lebih berwawasan. Demikian pembelajaran dari kelompok kami tentang teori belajar Gestalt. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.